Pemirsa, 10 hari sudah 2 dusun di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir hingga 1,5 meter. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, 2 pekan lebih banjir. Warga bertahan dengan memanen kangkung. Banjir di wilayah Teluk Jambe Barat, Karawang, akses jalan ketinggian air masih setinggi dada orang dewasa. Warga yang hendak masuk ke dalam rumah menggunakan perahu. Sementara di dusun Kampek ketinggian air masih bertahan 1,5 meter. Tidak adanya saluran pembuangan air membutuhkan waktu lama untuk surut. Di Pati, hampir 20 hari ribuan rumah dari puluhan desa terendam banjir. Namun ibu dan anak ini justru panen kangkung yang tumbuh subur di lokasi banjir. Kangkung menjadi bahan sayur di tengah banjir karena tidak ada bantuan yang masuk. Ketinggian air masih mencapai 2 meter. Warga berharap pemerintah bergerak cepat mengatasi banjir agar warga bisa kembali beraktivitas. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengejutkan warga di kawasan Pacitan, Jawa Timur dan sekitarnya. Getaran gempa juga terasa hingga Jogja, Gunung Kidul, Malang, Kediri hingga Bali. Warga memukul kentongan sebagai peringatan saat terjadinya gempa sebesar 5,5 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga pun nampak berhamburan keluar rumah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara sejumlah pekerja di gedung bertingkat berhamburan keluar gedung saat gempa mengguncang pada pukul 8.20 pagi tadi. Dilaporkan guncangan cukup terasa di kawasan Pacitan, Ponorogo hingga Madiun. Selain itu getaran juga terasa di Yogyakarta, Gunung Kidul, Malang, Kediri hingga Bali. Kepanikan juga terjadi pada sejumlah pelajar yang tengah menjalani proses belajar mengajar di kawasan Malang Selatan. Sebagian pelajar yang panik keluar kelas untuk mengamankan diri. Titik gempa diketahui berada di 25 km timur laut Pacitan dengan kedalaman 105 km. Pemirsa, viral seorang pedagang es kue jadul di Kemayoran, Jakarta Pusat dituding menggunakan bahan spons dan digerebek oleh aparat. Setelah diuji di laboratorium, ternyata bahan es kue ternyata aman dan layak dikonsumsi. Hati-hati. Makan, habisin, kami telan. Yang mau rekam ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Anggota TNI dan polisi melakukan pemeriksaan pada seorang pria di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, menduga es yang dijual pada anak-anak berbahaya. Pria ini disuruh makan es yang dijual. Pedagang es diamankan dan ditahan di Polsek Kemayoran karena diduga menjual es kue berbahan spons. Es dibuat di wilayah Depok, pedagang ini hanya mengambil. Dari hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya di laboratorium, sampel es kue terbuat dari bahan makanan yang aman. Terduga juga kita kembalikan ke tempatnya, pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Hingga saat ini tidak ada warga yang melaporkan kasus ini. Anak-anak mengkonsumsi es kue. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Thomas Juwandono melenggang mulus ke kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keponakan Prabowo itu terpilih tanpa catatan setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR tadi malam. Thomas Juwandono disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna hasil ataupun hari ini dari hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR. Thomas mengalahkan 2 kandidat lain yang merupakan pejabat karir Bank Indonesia. Penunjukan Thomas disetujui oleh seluruh fraksi tanpa catatan. Wakil Menteri Keuangan itu akan menduduki posisi Deputi Gubernur BI yang kosong. Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Juda Agung, figur karir Bank Indonesia. Namun Juda Agung mendadak mengundurkan diri 2 pekan lalu sebelum masa jabatan berakhir di 2027. Sebagai Deputi Gubernur BI, keponakan Prabowo itu akan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan moneter BI
termasuk menjaga inflasi dan penguatan nilai tukar rupiah. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak mentah-mentah soal ide menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Listio Sigit bahkan menyebut mending menjadi petani ketimbang menjadi menteri kepolisian. Semua ya, berapa orang yang menyampaikan ke saya. Di akhir rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri, bahkan Presiden RI. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Mendukung maksimalisasi kerja. Menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Pemirsa, polisi menyebut Reza Arab Oktavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal di apartemennya. Polisi berencana untuk memeriksa Reza Arab kemarin, namun yang bersangkutan tidak hadir. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendatangkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, Kasat Reskrim juga menambahkan jika kekasih Lula, Reza Arab, saat kejadian juga berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa kemarin. Namun hingga sore hari, musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lava, yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirimkan ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian Lula Lava lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu korsleting listrik di bagian mesin kapal ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, ludes terbakar. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, sebuah mobil terbakar dipicu korsleting listrik. Api cepat melalap kapal motor KM Makin Melimpah di dermaga barat Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara dini hari tadi. ABK kapal yang ada di lokasi pun panik lalu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran bermula saat kapal bersandar dan sedang melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan. Diduga adanya korsleting listrik, api pun mulai menjalar. Api baru bisa dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar beserta 114 personil dikerahkan ke lokasi. Sementara di Jalan Latu Menteng, Tambora, Jakarta Barat, sebuah mobil yang tengah melaju terbakar. Api awalnya muncul dari bagian bawah mobil hingga membuat warga dan pengguna jalan panik. 2 unit damkar beserta 9 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin, sementara sopir dan penumpang selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.